Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama saya di channel Abu Hisan ID. Pada kesempatan hari ini, sahabat Quran yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita telah membahas tentang tahsin surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Dan kita juga kemarin telah membahas 5 kesalahan seputar surat Al-Fatihah yang sering terjadi ketika seorang imam itu membaca surat Al-Fatihah. Nah, pada kesempatan hari ini kita coba akan membahas hukum-hukum tajwid seputar surat Al-Ikhlas. Ya. Langsung saja di sini teman-teman sekalian, kita akan coba bacakan terlebih dahulu surat Al-Ikhlas. Teman-teman boleh langsung mengikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi kita telah coba membacakan dari surat Al-Ikhlas. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mengikutinya ya. Langsung saja di sini kita akan mencoba membahas hukum-hukum tajwid seputar surat Al-Ikhlas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik agar kita mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Ya. Kemarin kita telah membahas bagaimana cara membaca basmalah ya. Ketika kita membahas surat An-Nas, maka di sini kita langsung masuk ke ayat yang pertama, ya. Ya. Di surat An-Nas, di surat Al-Falaq, di surat Al-Ikhlas, semuanya dimulai dari huruf Qaf, ya. Tentunya di huruf Qaf ini telah kami jelaskan bahwa huruf Qaf itu dibaca tebal. Karena huruf Qaf itu termasuk salah satu huruf isti'la. Huruf isti'la itu berjumlah ada 7 buah ya. Ada 7 huruf, yaitu di dalam matan Tuhfatul Atfal itu pun dijelaskan ya, berbunyi khussa dagtingkil. Ya, kita ulang sekali lagi, khussa dagtingkil. Ya, khussa maksudnya huruf kha dan huruf sad, dag huruf da, terus huruf gha, ting. Nah, huruf ta, qil, huruf qa dan huruf dha, ya. Maka ketujuh huruf ini adalah huruf isti'la, yaitu huruf-huruf yang ada di atas dan dia dibaca tafkhim atau dibaca tebal. Maka sisanya selain huruf isti'la ya, tandanya kalau misalkan huruf hijaiyah itu ada 30, maka dikurangi 7 huruf, maka yang 23 huruf itu adalah huruf istifal. Ya, lawan isti'la itu ada istifal, yaitu huruf-huruf yang ada di bawah. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Insyaallah bisa dipahami teman-teman sekalian. Nah, huruf Qaf itu huruf isti'la, maka dibaca tebal ya. Seperti itu. Coba kita bacakan qul ya, qul. Maka kalau misalkan di sini jangan sampai tertukar dengan huruf kaf ya. Kalau kaf dia kul ya. Kalau huruf qaf maka dia lebih tebal. Qul ya.
Langsung kita bacakan di ayat yang pertama. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ya. Di situ selanjutnya setelah kalimat qul, ya, qul, maka di situ ada huruf ha, ya, huruf ha. Ha di situ pun, ya, untuk letak makhrajnya itu ada di tenggorokan bagian bawah, ya, tenggorokan bagian bawah, yaitu satu makhraj dengan huruf alif hamzah, ya, di bagian tenggorokan bagian bawah, ya. Maka di situ dibaca jelas, ya, ha, hi, hu, ah, ha, hi, hu, ah, ya, seperti itu. Huwa, seperti itu, ya. Qul huwa. Nah, selanjutnya di situ ada huruf waw, ya. Di situ langsung bertemu dengan lafzul jalalah, ya. Hukum lafzul jalalah, cara membacanya, ya, itu ketika sebelum lafzul jalalah atau lafaz Allah itu berharokat fathah, ya. Harokat fathah adalah harokat yang berada di atas huruf. Nah, di situ ada huruf waw, ada tanda itu berada di atas, yaitu bertanda fathah, ya. Maka di situ dihukumi dibaca tafkhim atau dibaca tebal, ya. Sekali lagi, bahwa jika sebelum lafzul jalalah atau lafaz Allah, maksudnya di sini lafzul jalalah itu kalimat yang berbunyi Allah, ya, itu sebelumnya berharokat fathah, maka di situ dihukumi dibaca tebal, Allah, ya, atau bisa disebut langsung huwallah, seperti itu. Nah, ada dua tanda harokat yang di situ lafaz Allah itu dibaca tebal, ya, atau dibaca tafkhim, yaitu ketika harokatnya fathah dan dhammah. Nah, di situ coba kita buat ada tanda alif hamzah, ya. Di situ Allah, ya, seperti itu. Jadi kalau sebelum lafzul jalalah atau sebelum lafaz Allah itu berharokat fathah dan dhammah, maka di situ dihukumi bahwa pembacaan lafzul jalalah itu dibaca tafkhim atau tebal. Dan khusus untuk huruf yang berharokat kasroh, ya, yaitu berharokat di bawah huruf, maka di situ dihukumi dibaca tarkik atau tipis, ya. Jadi lafzul jalalah ketika sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh, maka dihukumi dibaca tarkik atau tipis. Sebagai contoh, di situ misalkan kita berikan huruf alif hamzah berharokat kasroh, misalkan illah atau billah atau lillah, seperti itu, ya, teman-teman sekalian. Insyaallah teman-teman bisa memahami, ya. Untuk selanjutnya di situ ada di ujung kalimat ada huruf dal. Nah, kemarin juga kita telah jelaskan bahwa huruf dal itu termasuk huruf qalqalah. Maka hukum qalqalah itu adalah memantul atau dipantulkan, ya, teman-teman sekalian. Nah, bagaimana cara memantulkannya? Yaitu ahad, dadidu ad, ya. Kita ulang sekali lagi, ya, teman-teman sekalian. Qul huwallahu ahad, ya, insyaallah teman-teman sekalian, ya.
Itu untuk ayat yang pertama. Untuk yang kedua, yaitu di ayat yang kedua, yaitu di situ ada lafzul jalalah. Di situ ada hamzah wasal, yaitu di sini ketika teman-teman semua menggunakan mushaf Madinah, maka di situ ada hamzah wasal ya, ada hamzah wasal, maka di situ bisa dimulai dengan membaca huruf alif ya, seperti itu. Yaitu Allahus Samad, Allahus Samad, Allahus Samad. Ya, di situ huruf lamnya itu walaupun di situ di mushaf Madinah itu tidak ada alif kecil, maka di huruf lamnya itu tetap dibaca 2 harokat ya, seperti itu. Nah, setelah huruf H di situ ada hamzah wasal, maka kaidahnya itu dibaca di huruf setelahnya ya, atau bisa dihukumi di sini ada alif lam syamsiyah ya, maka dia melebur ke huruf setelahnya ya. Coba kita ulang sekali lagi. Allahus Samad, Allahus Samad. Nah, di ujung kalimatnya di situ ada huruf dal, maka di situ diqalqalahkan atau dipantulkan. Nah, di situ ada 3 hukum ya yang bisa kita ambil di lafzul jalalah ya. Dan di situ ada juga alif lam, dan situ dihukumi alif lam syamsiyah karena huruf shad termasuk huruf syamsiyah, maka di situ dimasukkan atau dia melebur di huruf setelah alif lam. Dan di situ ada qalqalah ya. Dan di situ ada qalqalah ya teman-teman sekalian. Jika huruf qalqalah itu berada di tengah, maka disebut qalqalah sughra atau qalqalah kecil. Namun ketika di ujung ya, di situ huruf dalnya di ujung, maka di situ dihukumi qalqalah kubra atau qalqalah besar ya, teman-teman sekalian. Masuk di ayat yang ketiga. Nah, di situ ada lam bertemu dengan mim bertanda sukun ya. Maka di situ dihukumi idhar syafawi ya, idhar syafawi ya. Huruf mim atau dihukumi mim sukun ketika dia bertemu selain huruf mim dan huruf ba, maka di situ dihukumi idhar syafawi ya, idhar syafawi ya teman-teman sekalian. Maka di situ tidak ditekan atau tidak ditahan, tapi langsung dia dibaca di huruf setelahnya. Lam yalid, lam yalid, lam yalid. Ya, seperti itu ya teman-teman sekalian. Di situ ada gunnahnya ya teman-teman sekalian, hanya saja di huruf mimnya itu tingkatan gunnahnya itu berada di bawah ya, seperti itu ya teman-teman sekalian. Insya Allah nanti kita akan ada pembahasan di tingkatan gunnah ya, seperti itu ya. Coba kita baca terlebih dahulu. Lam yalid wa lam yulad, lam yalid wa lam yulad, lam yalid wa lam yulad, seperti itu ya. Nah, di situ untuk kalimat yang selanjutnya ada huruf dal yang bertanda sukun. Nah, seperti yang kami jelaskan tadi, bahwa ketika ada huruf qalqalah yang berada di tengah, maka di situ dihukumi qalqalah sughra ya, seperti itu. Namun ketika huruf qalqalah itu berada di ujung ya, maka dihukumi qalqalah kubra, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di situ ada walam ya, walam. Nah, di situ ada mim yang bertanda sukun bertemu dengan selain mim dan ba, maka dihukumi idhar syafawi ya.
Untuk selanjutnya walam yu. Nah, di situ ada waw sukun. Ada waw sukun, tandanya di situ ada huruf mad. Nah, sebelum mad di situ ya, di sebelum huruf waw, jika di situ ada huruf yang berharokat dhammah ya, maka di situ dipanjangkan 2 harokat ya, seperti itu. Nah, maka di situ huruf ya-nya dipanjangkan 2 harokat. Walam yulad ya. Untuk panjang 2 harokatnya, jika teman-teman belum bisa memperkirakan panjangnya, maka bisa digunakan ya tepuk tangannya ya dengan melakukan ketukan 2 kali atau tepukan 2 kali. Seperti ini teman-teman sekalian. Lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Seperti itu ya teman-teman sekalian, ketukan dua kali ya teman-teman sekalian. Ya. Untuk yang selanjutnya di ujungnya ya, di ujung kalimatnya itu ada huruf dal. Ya, huruf dal, dan di situ bertanda sukun, maka di situ dihukumi qalqalah kubro ya teman-teman sekalian. Ya. Untuk yang selanjutnya teman-teman sekalian, kita masuk ke ayat yang keempat ya. Saya bacakan terlebih dahulu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, saya ulang sekali lagi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, teman-teman sekalian. Di situ langsung saja kami sebutkan satu persatu hukum tajwidnya ya. Di situ ada huruf lam yang bertemu dengan huruf mim yang bertanda sukun ya, bertemu dengan selain huruf mim dan ba, maka di situ masuknya idhar syafawi. Untuk yang selanjutnya ada yakun, yaitu ada tanda nun yang berharokat sukun bertemu dengan huruf lam, maka di situ masuk ke huruf atau hukum nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam, maka dihukumi idgham bila gunnah. Ya, maka di situ huruf lam bukan termasuk huruf gunnah atau tandanya dia dimasukkan tapi tidak ditekan atau ditahan. Ya. Untuk yang selanjutnya di situ ada ha dhamir ya, ha dhamir di situ yang berharokat dhammah bertemu dengan waw kecil ya kalau di mushaf Madinah. Maka di situ hu-nya lahu dibaca 2 harokat ya, dibaca panjang 2 harokat seperti itu ya. Untuk yang selanjutnya di situ ada kufuwan. Kufuwan di situ ada huruf waw yang berharokat fathah tain ya. Maka di situ masuk ke hukum nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf alif, maka dihukumi izhar ya, izhar. Ya, cara membacanya kufuwan. Jelas ya, seperti itu. Untuk yang selanjutnya di kalimat berikutnya ada huruf dal ya, ada huruf dal, maka ketika di ujung yaitu huruf qalqalah, maka dihukumi qalqalah kubro ya teman-teman sekalian. Ya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Coba kita bacakan sekali lagi di ayat yang keempat ya, agar teman-teman bisa mengikutinya ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Ya. Coba kita bacakan sekali lagi dari awal, teman-teman bisa langsung mengikutinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Quran yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah membahas tentang hukum-hukum tajwid seputar surat Al-Ikhlas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan dan berikan kita taufik untuk senantiasa hidup dengan Al-Qur'an, senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan untuk senantiasa bisa membaca Al-Qur'an sesuai dengan kaidah tajwid yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kurang lebihnya kami mohon maaf ya jika ada penjelasan yang kurang difahami, silakan tinggalkan di kolom komentar ya. Jika teman-teman belum bergabung, silakan bergabung dengan cara klik like, dan jika teman-teman merasa konten ini bermanfaat, silakan di-share dan bagikan kepada rekan-rekan lainnya, dan jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman sekalian bisa mendapatkan notifikasi setiap harinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.